Di video kali ini aku akan bahas tentang boleh nggak sih kalau misalnya lanjut S1 ke S2 yang tidak linear tapi di luar negeri. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, di video yang ini aku udah pernah bahas tentang boleh nggak sih lanjut S1 ke S2 yang tidak linear tapi di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan dan banyak banget pertanyaan menarik yang aku dapatkan yaitu kalau misalnya lanjut S2-nya di luar negeri, apakah peraturannya akan sama dengan lanjut S2 yang tidak linear seperti di Indonesia? Nah, jawabannya adalah kalau kamu lanjut kuliah S2 di luar negeri itu justru jauh lebih fleksibel dibandingkan peraturan S2 di Indonesia. Jadi kalau misalnya peraturan S2 di Indonesia, kalau misalnya aku googling, banyak banget di website kampusnya yang mensyaratkan S1 cuma boleh dari jurusan-jurusan tertentu. Nah, itu yang jadi batasan nih, karena banyak teman-teman yang ngerasa S1-nya udah salah jurusan, masa S2 mau diterusin salah jurusan lagi. Tapi kalau misalnya mau berusaha buat ngikuti jurusan yang diinginkan tapi terlalu jauh linearitasnya. Nah, mungkin ini juga yang muncul di benak teman-teman, kalau gitu sekalian aja kuliah ke luar negeri karena siapa tahu kesempatannya lebih banyak dan juga peraturannya tidak sekaku dan sesulit di Indonesia. Nah, video ini adalah jawabannya. Jadi kalau misalnya untuk melanjutkan kuliah S2 yang tidak linear di luar negeri justru lebih fleksibel dan lebih mudah dibandingkan di Indonesia. Nah, karena itu video ini dibuat agak lama karena aku melakukan riset dulu di beberapa website kampus dan hasilnya menunjukkan, terutama kalau misalnya di Eropa ya, bisa banget untuk lanjut S2 yang tidak linear dengan background S1 kamu. Jadi ini merupakan angin segar bagi kamu nih yang merasa S1-nya salah jurusan dan pengen lanjut S2 di luar negeri yang lintas jurusan atau tidak sesuai dengan background S1-nya. Tapi perlu diketahui, tidak semua jurusan ya. Nah, untuk di Eropa ini ada 3 jenis S2 yang bisa kamu ambil lintas jurusan. Yang pertama yaitu Postgraduate Master Degree. Postgraduate Master Degree merupakan program S2 yang menerima mahasiswa dengan background S1 apapun. Jadi asalkan kamu punya ijazah S1, kamu bisa mendaftar ke program Postgraduate Master Degree. Ada banyak jurusan untuk program Postgraduate Master Degree ini yang akan aku tulis di kolom deskripsi di bawah ini. Yang kedua, yaitu kamu juga bisa lanjut S2 yang lintas jurusan di bidang manajemen maupun bisnis. Nah, tapi agak sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia, kamu mau lanjut S2 yang manajemen, justru bisa dari semua jurusan tanpa persyaratan apapun. Tapi kalau di Eropa, untuk yang magister manajemen atau yang magister bisnis, misalnya kayak MBA, Master of Business Administration, itu bisa lintas jurusan. Dalam artian S1-nya boleh dari jurusan manapun, S2-nya mau ngambil MBA, tapi dengan syarat kamu harus punya pengalaman profesional. Misalnya kamu sudah pernah bekerja di bidang tersebut, atau kamu mungkin pernah menjadi manajer, atau bidang pekerjaanmu itu yang profesional dan sesuai dengan bidang S2 yang mau kamu ambil. Jadi ini agak sedikit challenging ya, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Kamu boleh mengambil program ini kalau background S1 kamu tidak sesuai dengan S2-nya. Yang ketiga yaitu Integrated Master Degree. Nah, ini adalah suatu program yang kalau di Indonesia mungkin bisa disebut fast track ya. Tapi kalau di Indonesia fast track, sesuai yang aku jelasin di video ini, untuk fast track ini kalau di Indonesia biasanya baru ditentukan atau baru kita memilih untuk program fast track setelah kuliah di semester-semester akhir. Nah, itu pun juga berdasarkan keinginan kita mau daftar fast track atau enggak. Nah, tapi kalau Integrated Master Degree itu kayak udah sepaket. Jadi kita daftar S1 itu udah sekaligus kita merencanakan S2-nya mau apa. Keunggulannya adalah S1 sama S2 ini lebih cepat. Kalau misalnya S2 2 tahun, dengan Integrated Master Degree S2-nya cukup 1 tahun aja, jadi lebih cepat. Cuma ya berarti emang perlu kamu rencanakan sejak S1, kamu mau lanjut S1, nanti S2-nya mau apa, ya udah jelas gitu. Jadi jangan ngambil jurusan ini dengan kondisi kamu nggak yakin atau masih ngerasa ya udahlah nyoba dulu, terus nanti kalau misalnya ngerasa salah jurusan, ya salah jurusannya bakal terus sampai S2 ya kan. Nah, tapi ini juga mungkin bisa jadi solusi bagi kamu yang sekarang sudah lulus S1 nih, terus udah itu pengen melanjutkan S2, tapi kalau S2-nya lintas jurusan nggak bisa juga nih kalau di Indonesia. Sebagai contoh, misalnya kamu pengen menjadi seorang psikolog yang membuka praktek. Kalau S1 kamu non-psikologi, sekalipun S2-nya psikologi, kamu cuma bisa menjadi akademisi, kamu nggak bisa menjadi praktisi. Nah, karena itu
ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan buat kamu daripada kuliah di Indonesia udah S1-nya 4 tahun plus S2 lagi 2 tahun. Nah, di sini kamu bisa S1 plus S2. Dengan durasi kuliah S2 itu lebih cepat 1 tahun. Jadi lumayan menghemat waktu ya. Tapi ya tetap aja itu lama sih kuliahnya dibandingkan kamu langsung kuliah S2 aja tanpa mengulang S1 lagi. Itu untuk S2 lintas jurusan di Eropa secara keseluruhan. Dalam artian setiap universitas punya kebijakan masing-masing dan setiap program juga punya kebijakan masing-masing. Karena ada beberapa program juga yang mengharuskan kayak S1-nya harus dari background tertentu. Atau kalau misalnya nggak dari background tertentu ya berarti ada persyaratan yang harus kamu penuhi. Jadi waktu lulus S1 aku melanjut S2 psikologi di Eropa dan waktu itu aku nyari-nyari ternyata bisa sih lanjut S2 psikologi di Eropa dengan background S1 yang tidak harus psikologi. Cuma tetap masih ada syaratnya kurang lebih kayak matrikulasi di Indonesia ya. Jadi kita harus memenuhi beberapa SKS dulu. Kalau misalnya sudah memenuhi SKS tersebut dan dinyatakan lolos dan punya kemampuan dasar psikologi, setelah itu baru kita bisa lanjut kuliah S2 bareng sama mahasiswa S2 lainnya. Itu untuk di Eropa. Nah terus tadi aku sempat nyebutin di Jepang nih. Nah jadi kalau misalnya di Jepang itu ada keunikan tersendiri. Jadi ini bukan pengalaman pribadiku karena aku nggak pernah mendaftar S2 di Jepang. Jadi ini aku dapat informasi dari teman-teman yang kuliah di Jepang. Nah jadi kalau misalnya untuk kuliah di Jepang ini menurutku kayaknya cocok bagi kamu yang nggak begitu suka melalui proses administrasi yang ribet, daftar ke kampus, daftar ke jurusan, dan lain-lain. Nah di beberapa kampus di Jepang kayak hampir semuanya sih, terutama bagi kamu yang eksak. Jadi ketika mendaftar, kalau misalnya kita daftar di kampus Korea atau kalau nggak di kampus-kampus Eropa, biasanya kita tetap harus melalui prosedur yang ada di kampus tersebut. Nanti kalau misalnya udah keterima, baru mencari profesornya atau nanti mencari pembimbingnya. Atau bahkan pembimbingnya juga diplotting dari pihak jurusan. Atau kalau nggak nanti kita baru nyari pas udah kuliah. Nah tapi kalau misalnya di Jepang kita bisa langsung nembak ke profesornya. Misalnya profesor A nih punya penelitian B. Nah kita tertarik sama penelitiannya dia, kita bisa langsung menghubungi atau ngirim email ke profesor tersebut. Terus udah itu kita setidaknya udah punya proposal lah, atau kalau nggak draft yang kita ngasih tahu saya tertarik dengan penelitian Anda, saya punya ide seperti ini. Nah kalau misalnya kita udah intens berkomunikasi dan dari segi profesor juga udah cocok sama kita dan menginginkan kita untuk bekerja di laboratoriumnya sebagai mahasiswa bimbingannya, nanti profesor tersebut akan mengeluarkan surat rekomendasi, dan surat rekomendasi ini udah kayak golden ticket bagi kamu. Jadi nggak perlu mengikuti persyaratan administrasi yang ribet untuk bisa masuk ke kampus tersebut. Tetap kamu harus mengikuti persyaratan administrasi, cuma itu jadi jauh lebih mudah. Jadi misalnya kayak TOEFL nggak perlu dulu, yang penting kamu kesana dulu menjadi mahasiswanya, kerja di lab dulu. Untuk TOEFL terus udah itu persyaratan-persyaratan lain bisa sambil jalan. Cuma ini di beberapa kampus ya, dan juga profesor yang kamu kejar harus benar-benar profesor yang dia kayak ketua labnya dan dia emang profesor yang berpengaruh di laboratorium dan di kampus tersebut. Ini keunggulan kalau misalnya kamu pengen kuliah ke Jepang, dan most of university di Jepang peraturannya kayak gitu. Ya ini peraturan yang nggak tertulis sih. Tapi kalau misalnya kamu tertarik dan kamu emang aku emang anak laboratorium nih, aku cocok banget dengan sistem yang kayak gitu, nggak mau ribet-ribet juga ngurus ke kampus, coba deh kamu mendaftar di kampus di Jepang. Cuma ya kesulitannya kalau misalnya kamu daftar kuliah dulu ya kamu bisa fokus untuk mengurus pendaftaran dulu aja. Nah tapi kalau misalnya kamu pengen menggunakan tipe yang langsung menghubungi profesornya, emang agak ribet di awal karena kamu harus sambil menghubungi profesornya dan meyakinkan profesornya, dan juga kayak ngirim-ngirimkan proposal atau draftnya, dan juga berkomunikasi secara intens via email, sekaligus kamu juga sambil memenuhi persyaratan dari kampusnya tersebut. Meskipun kamu udah punya golden ticket nih, tapi tetap aja kan kamu harus mendaftar atau kalau enggak memenuhi berkas-berkasnya di waktu-waktu yang ditentukan sama kampusnya tersebut. Karena kalau misalnya kampus juga kan nggak buka pendaftaran sepanjang tahun ya, biasanya buka pendaftarannya di semester ya musim dingin sama nanti yang musim panas, yang summer sama winter program gitu. Jadi aku simpulkan kalau misalnya di Eropa memang ada program-program tertentu yang tidak terlalu memperhatikan background pendidikan S1 asalkan kamu qualify untuk lanjut S2 di pilihan yang kamu ambil. Terus kalau untuk di Jepang, karena S2-nya lebih banyak yang mengarah pada penelitiannya, jadi kamu akan difokuskan pada proposal atau kalau nggak draft yang kamu ajukan kepada profesornya sejak awal. Jadi kalau misalnya profesor udah cocok sama kamu, udah cocok sama ide yang kamu bawa, udah cocok sama proposal kamu,
lainnya, misalnya kayak lintas jurusan dan lain sebagainya, itu bisa menyusul. Jadi masalah administrasi bukan yang nomor satu kalau misalnya kamu mau lanjut kuliah ke Jepang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya informasi tambahan tentang lanjut S2 ke luar negeri, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan tekan notification biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Terima kasih.